Dan sekarang, koridor ini mulai membuka kembali pintunya. Hari keempat, Emil Hartman duduk di depan peta tua bunker sambil mencocokkan catatan ayahnya dengan tata letak yang ada. Banyak area yang tidak tercantum di peta resmi, seperti ruang eksperimental yang disebut dalam buku harian ayahnya. Ruang itu hanya memiliki satu pintu besi, dan dijuluki oleh ayahnya sebagai Die stille Kammer, yang artinya kamar sunyi. Pagi itu, Emil dan Kopral Lewis mendekati kamar sunyi. Dindingnya penuh bekas cakar dari dalam, dan di tengah pintu baja, ada bekas pukulan besar dari dalam. Seperti seseorang, atau sesuatu, pernah mencoba keluar. Emil mulai membaca kutipan terakhir dalam buku ayahnya. Mereka bukan hantu, dan bukan pula mayat hidup. Mereka adalah memori perang yang menolak mati. Penjaga yang kembali adalah kita sendiri, serta bagian dari perang yang tak bisa dikubur. Tiba-tiba, Emil dan Lewis mendengar suara-suara dari balik dinding. Bisikan, tapi bukan dalam bahasa manusia biasa. Bahasanya terdengar seperti gabungan doa, perintah militer, dan ratapan. Emil mengenali satu kata, Zurück, yang artinya kembali. Pintu kamar sunyi membuka sedikit demi sedikit dengan sendirinya. Di dalamnya, gelap total. Tapi bukan gelap biasa. Ini seperti cahaya ditolak oleh ruang itu sendiri. Kopral Lewis mengarahkan senter ke dalam. Dan apa yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Barisan jasad berdiri tegak, tanpa mata, namun menghadap ke pintu. Tubuh mereka utuh, tapi seperti tidak bernyawa. Kecuali satu hal, jantung mereka masih berdetak. Emil mundur pelan, namun tubuh paling depan perlahan menunduk. Seolah mengenali dia. Lalu, dengan gerakan patah-patah dan tak wajar, jasad itu mengangkat tangan dan memberi hormat militer. Emil langsung menutup pintu dengan mengunci ulang dengan kode. Nafas Emil tak beraturan. apa yang dilakukan ayahku? Mengapa kau menciptakan sesuatu yang tak bisa dipahami? Ini bukan tempat kematian, ini tempatnya jiwa-jiwa perang. Dari jauh, terdengar suara barisan sepatu menghentak lantai logam. Bukan satu, bukan 10, tapi ratusan langkah, pelan, serempak, seperti pasukan yang kembali dari perang. Tapi pertanyaannya adalah, perang yang mana dan lawan siapa? Malam itu, bunker lebih sunyi dari biasanya. Bahkan tikus-tikus yang biasanya berlarian di balik batu tak bersuara. Dr. Emil Hartman duduk di ruang penyimpanan tua yang telah ia ubah menjadi pusat riset. Di depannya, sebuah buku catatan lusuh bersampul kulit. Tulisan tangan di dalamnya sangat rapi, berbahasa Jerman kuno, bercampur simbol-simbol aneh yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ia menyeka keringat dingin di pelipisnya. Ini bukan sekedar catatan perang. Ini semacam naskah ritual, bisiknya. Banyak tulisan di dinding yang Emil temukan, kini ia mulai mempelajari satu persatu. Kalimat-kalimat ganjil seperti Durch das Opfer des Attempts, Word der Sieg nie sterben. yang artinya, lewat pengorbanan, nafas kemenangan tak akan mati. Dan di bawah tulisan tersebut, ada coretan tangan berbeda, lebih tergesa, lebih penuh ketakutan. Sie sprechen zurück. Mereka berbicara kembali. Emil mencocokkan kata-kata itu dengan simbol di buku. Semakin ia membaca, semakin ia merasa bahwa ini bukan dokumen biasa. Ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih tua dari perang itu sendiri. Suara di belakangnya membuat jantungnya melonjak. Emil menoleh, tak ada siapapun. Tapi hawa dingin menyelimuti punggungnya. Ia kembali menatap buku itu. Halaman berikutnya, kosong. Tapi saat cahaya obor bergoyang, sesuatu mulai tampak. Tulisan itu tak terlihat oleh cahaya biasa. Ia mencoba menyinari halaman dengan lampu ultraviolet, dan seketika, muncul serangkaian simbol bercahaya merah samar. Serangkaian simbol bercahaya merah samar tersebut merupakan mantra kuno. Dari periode antara Perang Dunia I dan II. Konon, digunakan oleh satuan rahasia untuk memohon kemenangan di medan perang. Tapi, bukan tanpa harga.
Setiap kemenangan membutuhkan jiwa. Dan mantra itu membuka semacam jalur komunikasi antara dunia ini dan entitas yang menampung mereka yang telah gugur. Emil tiba-tiba seperti dibawa ke tempat lain. Pandangannya kabur, tubuhnya gemetar. Ia melihat parit, hujan, bau gas, tentara yang menangis memanggil ibu mereka. Dan di atas semuanya, suara langkah kaki yang sangat berat. Bukan sepatu biasa seperti sepatu logam. Satu makhluk lebih besar dari manusia, tapi tak punya wajah. Hanya lubang hitam tempat wajah seharusnya berada. Dan makhluk itu mengulang satu kata. Sprechen. Bicaralah. Emil terhempas kembali ke realitas. Terjatuh, nafasnya putus-putus. Ia tahu ini bukan halusinasi. Ini adalah komunikasi. Tapi bukan komunikasi damai. Ini adalah panggilan. Dan yang menjawab, bukan manusia. Dr. Emil Hartman menatap ke ujung lorong sempit yang baru saja ia temukan, tersembunyi di balik dinding palsu di sektor barat bunker. Batu bata yang menutupi mulut lorong baru saja ia bongkar, dan di baliknya, terbentang sebuah lorong gelap, panjang, dan berbau logam hangus. Dindingnya hangus gosong, seperti terbakar dari dalam. Di atas lengkungan pintu masuk, tergores dengan darah kering. Der Höllengang. Yang artinya, koridor neraka. Emil mencatatnya cepat di buku saku. Koridor ini bukan bagian dari peta asli bunker. Gumamnya, ia menyalakan obor gas dan melangkah masuk. Begitu ia masuk, suara dari dunia luar lenyap total. Bahkan detak jantungnya sendiri seperti terserap oleh dinding lorong. Tapi yang menggantikannya adalah suara tembakan, jeritan, kaki 1000 tentara. Lorong itu tak mengikuti hukum ruang normal. Di setiap tikungan, Emil melihat kilatan lain, kilasan perang berbeda. Ada prajurit berseragam Perancis tahun 1914, ada yang mengenakan seragam Wehrmacht, bahkan tentara Amerika modern, semua tampak berjalan, bertarung, lalu menghilang seperti kabut. Mereka tak menyadari kehadiran Emil. Mereka seperti hantu dalam loop abadi. Lalu, di ujung lorong, ada pintu baja, bertulis kode yang sama dengan simbol-simbol dari buku mantra. Nur wer stirbt, darf vorbei. Hanya yang mati, boleh lewat. Emil ragu, tapi ia mendorong pintu itu perlahan. Di dalam ada sebuah ruangan bundar, penuh dengan helm tentara dari berbagai era. Di tengahnya, altar, dan di atas altar, sesuatu yang tidak seharusnya ada. Bayangan, bentuk tubuh, tapi tidak utuh. Seperti roh yang tak selesai terbentuk. Makhluk itu berbalik padanya. Tahu apa yang telah kau lakukan? Kau telah membaca mantra itu. Sekarang, kau telah membukakan pintu bagi mereka. Katanya dalam suara ribuan. Emil mundur. Kita bukan musuh, aku hanya mencari kebenaran. Kata Emil panik. Makhluk itu melayang, tidak menyentuh tanah. Wajahnya terus berubah, dari wajah tentara Nazi, ke wajah pria kulit hitam dari pasukan Amerika, ke wajah anak muda Rusia yang ketakutan. Kebenaran di sini bukan untuk dipahami, tapi untuk ditanggung. Ruangan tiba-tiba gelap. Satu-satunya suara yang tersisa adalah suara langkah-langkah berat dari balik lorong, yang datang mendekat, yaitu langkah mereka yang tak pernah keluar dari perang.